Dalam perjalanan hidup seseorang pastilah akan mendapati beberapa rintangan. Saat rintangan yang mampir di hidup seolah tak kunjung usai, batas kesabaran yang ada di dalam diri manusia pun lama-lama menipis. Untuk kembali memenuhinya, kita bisa coba menerapkan berbagai tips menjadi orang yang sabar. Seperti memulai cara pandang hingga mempraktikkan beberapa teknik pola pikir dengan berbagai meditasi dan relaksasi. Kesabaran bukanlah hal yang tak bisa dicapai, namun melatih diri dengan cara-cara tertentu masih bisa efektif untuk kembali memupuk jiwa optimis menuju kepositifan cara berpikir. Berbagai cara melatih kesabaran seseorang sebenarnya telah ada diajarkan sejak kita kecil, bahkan saat masih di sekolah, dari taman kanak-kanak hingga dewasa. Mungkin kita masih ingat saat kita diajarkan untuk bergantian saat ingin menaiki ayunan di sekolah. Dulu kita mungkin merasa kesal saat harus menunggu untuk melakukan hal yang disuka, namun ternyata ajaran tersebut sangatlah bermanfaat hingga kita menginjak usia dewasa. Tentu semakin dewasa, permasalahan yang membutuhkan kesabaran jauh lebih rumit dari sekedar menunggu giliran main. Pada saat-saat yang berat, kita bisa melakukan beberapa cara melatih kesabaran yang ini agar menjadikan hati lebih tenang. Cara pertama yang bisa kita lakukan yaitu melihat permasalahan dari berbagai sisi. Ada kalanya kita mendapat ketidakpastian dari orang lain saat melamar pekerjaan misalnya. Setelah menunggu lebih dari 1 minggu untuk mendengar jawaban balik dari perusahaan, kita mungkin menjadi tidak sabar untuk mengetahui hasil wawancara. Namun, sebelum menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut menolak, sebaiknya lihat dulu dari berbagai sisi. Bisa saja panggilan belum diterima sebab yang menentukannya sedang dinas keluar kota, atau mungkin karena pelamar yang masuk sangat banyak, jadi butuh waktu lebih panjang untuk memilahnya. Yang kedua, melakukan relaksasi. Tidak mudah memang untuk bisa sabar menghadapi berbagai karakter orang. Tidak jarang harapan kita tidak bisa terpenuhi, bahkan dalam hal-hal sederhana sekalipun. Masalah ini bisa membuat kita kurang sabar dan cara paling mudah untuk menghadapinya adalah dengan menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah salah satu cara relaksasi yang paling sederhana. Cukup tarik nafas dan buang secara perlahan. Lakukan rangkaian ini selama 3 hingga 4 detik dan buat jeda sebelum mengambil nafas berikutnya. Selanjutnya yang ketiga, menggali situasi lebih dalam. Saat menghadapi situasi yang memicu rasa cemas dan kegelisahan, kita disarankan untuk menggali situasi lebih dalam. Misalnya, kamu merasa benar-benar gusar dan tidak sabar apabila menunggu seseorang yang datang lebih belakangan. Maka cobalah gali lebih dalam tentang situasi tersebut dengan menanyakan, apa sebenarnya yang membuat kamu begitu benci keterlambatan walaupun hanya sebentar? Dalam situasi apa, apakah ada kerugian yang bisa didapatkan jika menunggu sebentar lagi? Apa hal yang kira-kira bisa dilakukan untuk membunuh waktu saat menunggu? Yang keempat, menerima ketidaknyamanan dengan terbuka. Dalam situasi yang menguji kesabaran seperti macet misalnya, tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Jadi daripada menekan klakson berkali-kali, berharap kendaraan di depannya bisa maju, lebih baik terima keadaan dengan menunggu dengan tenang. Toh memang sudah terlanjur terjebak macet di jalur tersebut. Yang kelima, mengganti kata. Mengganti kata kelihatannya sepele, tapi ini berguna. Misalnya mengganti kata tidak dengan belum. Meski terdengar sepele, mengganti kata tidak dengan belum bisa mengubah cara pandang kita saat menghadapi sesuatu dan membuat kita menjadi lebih sabar. Ini bisa jadi sugesti positif untuk diri kita. Pikirkan bahwa saat ini kamu bukannya tidak berhasil tapi belum berhasil.
Bukannya tidak bisa sampai tujuan, tapi belum sampai tujuan. Bukan tidak bisa menemukan pasangan yang cocok, tapi belum bertemu dengan pasangan yang cocok. Berikutnya, mengalihkan perasaan frustasi. Ketika terpaksa menghadiri rapat dan malah harus menunggu si pengundang tiba, kamu mungkin merasa jengkel, mengeluh dan marah. Akan situasi ini memang manusiawi, tapi tidak akan memperbaiki situasi. Sembari menunggu, lebih baik alihkan perhatian dan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih berguna, seperti membalas WhatsApp dari pekerjaan yang harus dibalas karena belum sempat dibalas, atau melanjutkan mengetik pekerjaan yang masih tertunda. Dengan begitu, kamu telah mengubah hambatan menjadi mencoret satu pekerjaan dari daftar kewajiban hari itu. Dengan begitu, kamu telah mengubah hambatan menjadi menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda, dan itu menjadi daftar kewajiban yang harus kamu tunaikan agar selesai hari itu juga. Selanjutnya, tidur yang cukup. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi lebih mudah marah, tegang, dan tidak sabar. Karena itu, agar hati dan pikiran menjadi lebih tenang dan sabar, pastikan untuk memenuhi waktu istirahat. Untuk bisa mendapatkan tidur yang cukup, kamu sebaiknya menghindari penggunaan gadget 30 menit sebelum bersiap untuk tidur. Selain itu, batasi juga konsumsi kafein, terutama di sore dan malam hari. Kita juga tidak disarankan untuk makan berat 2 jam sebelum tidur. Yang kedelapan, tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Di dunia ini yang serba cepat sekarang ini, seringkali kita memiliki harapan bahwa semuanya harus bergerak dalam ritme yang sesuai dengan keinginan. Sehingga saat sesuatu berjalan lebih lambat dari yang seharusnya, kita menjadi tak sabaran. Meskipun kecepatan kadang menguntungkan, tapi tidak ada salahnya jika sesekali mulai menekan rem di hidup kita dan menjalani beberapa hal yang perlahan untuk membantu tubuh mengisi energinya. Mulailah dari hal yang sederhana, seperti menyisihkan waktu 5-10 menit setelah bangun tidur untuk tetap berada di kasur. Selain itu, kamu juga bisa sisihkan waktu untuk melakukan me time, seperti main dengan teman atau peliharaan. Yang kesembilan, jangan hanya diam. Menunggu dalam diam bisa membuat waktu berjalan semakin lambat. Jadi saat menunggu teman datang saat janjian, kamu bisa melakukan stretching ringan atau berjalan-jalan sebentar. Yang kesembilan, lebih banyak bersyukur. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan dalam hidup ialah bersyukur. Namun saat kita sudah mulai bisa bersyukur, percayalah hidup akan terasa lebih ringan, termasuk dalam hal kesabaran. Saat sedang berada di satu kesulitan, cobalah untuk tetap sabar dan bersyukur. Memang hal itu tidak bisa membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, tapi akan membantu untuk tetap tenang dalam menghadapinya dan bisa melihat tujuan akhir yang lebih besar. Menjadi orang sabar bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk meringankan beban orang lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan diri sendiri. Sebab ternyata melatih kesabaran bisa mengurangi resiko seseorang terkena depresi di kemudian hari. Mengapa demikian? Alasannya ada pada kemampuan menghadapi tekanan. Orang yang sabar akan lebih tahan untuk menghadapi situasi yang penuh tekanan dibandingkan dengan mereka yang tidak sabaran. Secara keseluruhan, menjadi lebih sabar juga akan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi menyebalkan yang sering terjadi dan membuat hidup lebih bahagia. Manfaat menjadi orang yang sabar tidak hanya terasa sesaat saja, tapi juga dalam jangka panjang. Mulailah untuk mencoba cara melatih kesabaran secara perlahan, sebab mempraktikkan semuanya sekaligus mungkin akan terasa berat di awalnya. Namun, saat dicoba satu persatu, maka rasanya akan lebih ringan. Demikianlah, semoga bermanfaat.